Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirata wa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu-ibu muda, para ibu-ibu yang sudah dewasa ataupun bahkan yang sudah mempunyai cucu, tabiat ini hendaklah menjadikan sebuah suri tauladan. Sangat jelas, di sini tidak ada abu-abu. Jangan sampai misalnya, ya Rasulullah, kita sudah sanggup jadi istrimu. Saya akan sholat 5 waktu. Saya akan menjalankan perintah Allah yang lainnya. Saya akan menuruti perintahmu, akan melayanimu. Tapi sekali-sekali dong kita nge-mall. Sekali-sekali dong kita, sebulan sekali aja kita ke Ancol. Atau sekali-sekali ketemu teman-teman kita ngafe. Nah, tidak ada ya. Ini saya hanya memberikan permisalan. Di sini ibu-ibu semuanya, kalau mau mengambil suri tauladan ya di sini. Suri tauladannya adalah istri-istri Rasulullah, dan itu guidelines-nya sudah jelas, yaitu hitam dan putih, tidak ada abu-abu, tidak ada pergunjingan, ngumpul-ngumpul terus kemudian bergunjing dengan teman dan lain sebagainya, tidak ada.
betapa damainya dunia apabila kaum ibu muslimah menjalankan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi di dalam rumah sebagai ibu rumah tangga betul-betul mendidik anaknya, mengaji, mengajarkan untuk menambah hafalannya, untuk bisa hafiz, bisa segala macam, mempelajari hukum-hukum Islam dan lainnya, dan berbuat baik dengan tetangga, sehingga kita coba tepis hal-hal yang sifatnya abu-abu, hal-hal sifatnya yang remeh-temeh, keinginan-keinginan yang nggak penting. Jadi jangan ada kata istilah, si ini nggak gaul, si Umi nggak gaul, si Siti nggak gaul. Dah, jadi hal-hal dia ini aja di rumah melulu ya. Memang sebagai wanita dia sudah punya tugas yang kalau ditulis dalam daftar tugas sudah seabrek, ini mengerjakan ini. Tapi itu semuanya adalah pekerjaan kewanitaan di rumah sambil menjaga dan menunggu suami. Dan kalau sore malam hari suami datang, maka dia melayani suaminya seperti apa yang dituntunkan di dalam ajaran Islam. Nah, jadi era sekarang ini adalah era modern, era hedonisme, ya. Jadi semuanya serba materi, semua serba mengejar kenikmatan, semua mengejar adu keren, adu cantik, mencoba resto ini, mencoba resto itu, kafe ini, kafe itu, mencoba mengunjungi tempat-tempat wisata yang mahal, yang jauh semakin mahal, semakin keren. Itu sama sekali jauh dari tuntunan yang diberikan Allah melalui Nabi kita. Jadi marilah kita coba dinginkan suasana kehidupan duniawi ini dengan pola tingkah dan perilaku yang diajarkan secara Islami. Apa yang terjadi sekarang ini adalah hingar-bingar yang semuanya bersumber dari kaum kafir, ya, yang dari negara barat. Mereka mencari kehidupan hedonisme yang berlebihan, dan itu kemudian masyarakat kita sudah Islam, sudah tahu tatanan ajaran-ajaran Islam, namun selalu diganggu dan selalu dikilik-kilik untuk mencicipi itu, mencicipi ini, mencoba itu, mencoba ke sana dan mencoba kemari. Jadi memang nggak mudah, sangat tidak mudah sebagai ibu muslimah, sebagai wanita muslimah, apakah dia masih ibu-ibu muda atau dia bahkan masih remaja, belum menikah, sangat tidak mudah. Namun apabila Allah, Rasul, dan negeri akhirat yang diharapkan, maka meninggalkan hedonisme tersebut menjadi ringan sekali, menjadi tidak bermakna sama sekali. Karena yang kita tuju adalah, yang kita inginkan hanya Allah, Rasul, dan negeri akhirat. Negeri akhirat tentunya surga. Nah, di sana itu ada segala-galanya dan itu ada semuanya. Sementara kehidupan hedonisme ini hanya berapa lama? Hanya 20 tahun, 30 tahun, atau ya kalau beruntung bisa sampai kita berumur lanjut. Namun juga itu pun hanya kemewahan dan kenikmatan duniawi. Ingat kan beberapa waktu kita pernah dengar misalnya artis yang tadinya malang melintang ini itu, tapi nggak lama, hanya umur 60 tahun, 61 tahun sudah meninggal. Nah, meninggal kemana? Ke dunia akhirat, ke negeri akhirat. Negeri akhirat yang mana? Yang merah, putih, hijau, atau apa? Nah, jadi kehidupan dunia hanya beberapa saat, dan juga tidak ada jaminan bahwa ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak bisa sampai di usia lanjut untuk bernikmat-nikmat merasakan hedonisme yang ditawarkan oleh dunia tentunya. Jadi nasihat dua ayat ini memang terasa ekstrem, terasa berat. Kita disuruh memilih hitam atau putih, tidak ada abu-abu. Dan nasihat itu adalah diberikan kepada istri-istri Nabi. Nah, apabila ibu-ibu semuanya bisa mendekati kualitas istri Nabi, betapa bahagianya suami-suami di rumah,
betapa tenteramnya suami-suami yang selama ini berjuang menempuh perjuangan mencari nafkah untuk keluarganya. Mari